Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurniati, NIM 1901030012, kelas 5A. Di sini saya akan mengevaluasi materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Yang pertama, pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pengertian penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes siswa. Igen Masizos pada tahun 1995 menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif. 3. Penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, definisi dari penilaian adalah penggolongan seseorang atau sesuatu berkenaan dengan harganya. Menurut para ahli tentang penilaian, memberikan tafsir atau kabar gembira bagi yang beraktivitas baik dan memberikan iqab atau siksa bagi yang beraktivitas tidak baik. Al-Quran Surat Al-Jaljalah ayat surah ke-99 ayat 7-8. Tentang evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau evaluator untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program telah tercapai yang dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat di antara faktor yang mempengaruhi objek tersebut. Juga dapat dinyatakan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Dideskripsikan hubungan ketiganya sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi adalah deskripsi kuantitatif siswa atau measurement pengukuran berdasarkan alat ukur yang representatif terhadap sesuatu yang diukur dengan ketetapan akurasi. Yang kedua, evaluasi adalah deskripsi kualitatif siswa atau Zutgeman pertimbangan penilaian yang ditetapkan dengan penentuan nilai. Pertemuan yang kedua, pengertian fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Pengertian evaluasi. Menurut Norman Egonlund 1976 ayatnya menyatakan bahwa evaluasi bukanlah sekumpulan teknik semata-mata, tetapi evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mendasari keseluruhan kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedua, Edwin Wong dan Gerald Webb Pro 1957 ayat 1 menyatakan bahwa evaluasi berkenaan dengan kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Witteringan 1980 ayat 24 menyatakan bahwa evaluasi adalah pernyataan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Markrans dan Lekman 1984 ayat 5 menyatakan bahwa evaluasi diartikan sebagai penentu kesesuaian antara tampilan dan tujuan. Dari pengertian-pengertian di atas yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematik untuk mengukur dan memberikan nilai kuantitatif matematika, kualitatif non-matematika, ataupun keduanya terhadap sesuatu atau tampilan karakter dengan tujuan atau patokan yang telah ditetapkan. Karakter-karakter tersebut
dalam ruang lingkup kegiatan proses belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan, afektif, tersikap, emosional, dan psikomotor keterampilan. Fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi evaluasi seperti yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Yang kedua, sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik, termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Yang ketiga, sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak, kelemahan, dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Tujuan evaluasi. Sesuai dengan fungsi evaluasi yang dipaparkan di atas, evaluasi memiliki beberapa tujuan dalam fungsinya sebagai alat seleksi, pengukur keberhasilan, alat penempatan. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur dan keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi di antaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan. Prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Tahap pengumpulan data meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahap verifikasi data meliputi kegiatan dua pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap analisis data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, dan lain-lain. Ruang lingkup evaluasi. Sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah, khususnya tujuan pengajaran matematika, pembahasan ruang lingkup evaluasi yang akan dibahas adalah mengenai objek evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi. Objek evaluasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, masukan atau input. Evaluasi sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar tidak memandang siswa sebagai objek evaluasi, sebab objek evaluasi berkenaan dengan siswa hanyalah sebagian dari karakteristik siswa tersebut. Karakteristik siswa sebagai input dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan calon siswa harus memiliki kemampuan dasar yang cocok untuk dapat mengikuti program dalam suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan disebut tes kemampuan. Yang kedua, kepribadian.
Kepribadian adalah sifat yang terdapat pada diri seseorang individu yang tercermin dalam tingkah laku. Alat evaluasi untuk mengetahui tentang kepribadian ini disebut tes kepribadian. Yang ketiga, sikap. Sikap lebih cenderung bersifat psikis daripada fisik. Alat evaluasi untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu yang hal bukan berbentuk tes, namun non-tes karena berbentuk angket. Yang ketiga, inteligensi. Inteligensi berkenaan dengan kemampuan berpikir. Manifestasi dari inteligensi ini bisa berupa tingkat pemahaman atau daya ingat terhadap struktur kognitif. Untuk mengukur tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi atau tes baku. Hasil tes ini disebut IQ atau intelligence quotient, yaitu berupa bilangan yang diperoleh. Yang kedua, proses. Proses adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan, dan metode. Cara menilai sarana dan media, sistem administrasi guru, dan personal lainnya dalam ruang lingkup lebih sempit, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Pemeriksaan dan pemberian nilai untuk setiap langkah pengerjaan matematika berupa langkah-langkah pembuktian atau penyelesaian terinci, sistematik, disertai alasan analogi bisa dikatakan sebagai evaluasi proses. Yang ketiga, keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan, baik untuk satu kali pertemuan, satu semester, atau bahkan setelah lulus pada tingkat akhir. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian inilah tes prestasi belajar atau TPB, tes hasil belajar atau THB, evaluasi hasil belajar atau IHB, atau ujian nasional UN. Dalam hal ini, objek yang dievaluasi adalah prestasi belajar atau hasil belajar siswa, bukan siswa secara utuh, melainkan salah satu karakteristik dari siswa. Evaluasi program pendidikan. Program pendidikan adalah program sesuai dengan rumusan di atas dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua macam cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu evaluasi secara rasional. Evaluasi ini bisa dilakukan sebelum atau pada saat suatu program selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi ini tidak bersifat kuantitatif, tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi. Yang kedua, evaluasi secara empirik. Empirik berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, dalam hal ini sekolah. Jadi, evaluasi secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut yang menggunakan tolak ukur secara empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kuantitatif ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif. Data mengenai pelaksanaan program yang diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi yang diolah menggunakan analisis statistik untuk dapat menarik kesimpulan yang sifatnya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada dengan cara evaluasi secara rasional. Pertemuan yang ketiga, A. Penilaian autentik. Penilaian yang dilakukan secara bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu penilaian autentik. Pada kegiatan pembelajaran matematika, penilaian secara autentik dapat memberikan informasi yang banyak daripada pencapaian hasil belajar siswa secara terperinci. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nurhadi atau Hendriana dan Utari 2014 memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, melakukan membuktikan, menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik
Hendriana dan Somarno 2014 meliputi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir matematis. Yang ketiga, harus bersifat praktis. Yang keempat, proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian harus mendeskripsikan masalah nyata. Yang keenam, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman belajar siswa. Yang ketujuh, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Berdasarkan uraian pendapat ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik, meliputi ranah sikap atau efektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik. B. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan, dan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian jawaban, singkat, benar salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Berikut dijelaskan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman level 1 atau lower order thinking. Skill atau low level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua, aplikasi atau level 2 atau MODS. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan. Yang pertama, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Yang kedua, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Yang ketiga, penalaran level 3 atau HOTS. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual, situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Pertemuan 4. A. Soal HOT. Soal-soal HOT merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan recite. B. Karakteristik soal HOT. Banyak yang mengartikan soal sulit sama dengan soal HOT. Hal tersebut keliru. Soal HOT haruslah memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. The Australian Council for Education Research atau ASHR menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat,
mengetahui atau mengulang. Dengan demikian, jawablah soal-soal host tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu, penting untuk guru memahami kriteria soal host sebagai instrumen penilaian dan mampu menyusun soal host untuk membiasakan siswa dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal host merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan soal kontekstual. Terdapat beberapa keterampilan yang diperlukan oleh siswa peserta didik yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan menghubungkan atau relate, menginterpretasikan atau interpret, menerapkan atau apply, dan mengintegrasikan atau integrat. Berikut ini 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat RAS. Yang pertama, relating. Asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing. Asesmen yang ditekankan kepada penggalian atau explorating, penemuan discovery, dan penciptaan creation. Yang ketiga, applying. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communication. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, transferring. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Soal. Uang Lia berbanding uang Asmi 1:3. Jika selisih uang Lia dan Asmi Rp 120 juta, maka berapakah jumlah uang mereka? Penyelesaian. Diketahui perbandingan uang Lia dan Asmi 1:3. Selisih uang Lia dan Asmi sebesar Rp 120 juta. Ditanya berapa jumlah uang mereka. Selisih perbandingan uang Lia dan uang Asmi adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang kedua, jumlah perbandingan uang Lia dan uang Asmi adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Yang ketiga, jumlah uang Lia dan uang Asmi adalah 4 dibagi 2 dikali 120 juta sama dengan 240 juta. Jadi jumlah uang mereka adalah 240 juta. Sekian evaluasi materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.